Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenny Soktania. Saudara, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan ekspor minyak sawit dan minyak goreng untuk mengangkat harga tandan buah segar sawit di tingkat petani. Sejak Presiden melarang ekspor minyak sawit dan turunannya pada April 2022, harga tandan buah segar sawit anjlok. Dari semula Rp3.000 per kilogram, kini menjadi sekitar Rp1.500 per kilogram. Pencabutan larangan ekspor 2 pekan lalu tidak serta-merta mengangkat harga sawit di kalangan petani, sebab tumpukan buah masih terjadi. Percepatan ekspor juga disertai dengan sanksi jika realisasi ekspor tidak sesuai dengan surat edaran. Sanksi akan berupa pemblokiran layanan ekspor sampai pembekuan persetujuan ekspor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan secara bertahap minyak goreng curah akan dihilangkan menjadi berkemasan. Luhut juga menegaskan akan serius menindak perusahaan minyak goreng dan sawit yang tidak mematuhi regulasi. Jadi kita juga minta nanti secara bertahap tidak ada lagi curah. Jadi sekarang kemasan sederhana. Karena juga curah itu kurang higienis. Itu yang sedang kita kerjakan dan banyak pengusaha itu juga akan melakukan sana dengan harga tetap. Di audit kira-kira ada berapa perusahaan yang nakal itu dan saya nggak bilang nakal ya, tapi ya kalau tidak mau kompromi dengan mengikuti apa yang dilakukan pemerintah, ya kita prioritaskan untuk kerugian seperti apa yang diakibatkan oleh mereka terhadap kerugian seperti apa yang akibat perbuatan mereka terhadap industri? Ya kita belum tahu, tapi audit nanti. Dan saudara, lalu bagaimana dampak kebijakan percepatan ekspor minyak sawit dan minyak goreng terhadap pasokan dan harga di dalam negeri? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Dendi Ramdhani, Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri. Selamat pagi, Pak Dendi. Selamat pagi. Ya, ini clue pengendalian harga minyak goreng di bawah komando Menko Luhut makin terang benderang nih ya. Pemerintah akan menghilangkan minyak goreng curah bertahap dan beralih menjadi kemasan. Bagaimana tentang hal ini? Apakah ini akan menimbulkan gejolak atau memang harus terencana matang agar tidak terjadi pergejolakan? Saya kira pemerintah terlalu banyak mengatur di sektor CPO ini ya. Ya terakhir mengenai bentuk kemasan, saya pikir agak complicated nanti ya dampaknya. Karena ini kan di lain sisi ini adalah mungkin salah satu strategi pemasaran dari perusahaan ya. Karena pengemasan itu kemudian kan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Kalau masalah higienis saya pikir itu lebih ke penegakan undang-undang perlindungan konsumen ya. Jadi selama tidak ada masalah ya, kecuali ada masalah kemudian kan undang-undang konsumennya yang ditegakkan gitu. Jadi saya pikir aturan selama ini mengenai bentuk pengemasan atau gimana cara menjual itu udah ada proteksi hukumnya gitu, tinggal itu aja ditegakkan. Karena kalau ada bentuk pemaksaan saya takutnya ini akan ada gejolak gitu. Gejolak yang seperti apa yang nanti bisa timbul, Pak, kalau emang ini diterapkan dan kurang begitu penindakan hukumnya? Pertama tentu itu berimplikasi kepada kenaikan biaya ya, yang otomatis ditransmisikan ke harga. Karena mengemas itu kan ada bentuk tambahan ya, sehingga harga bisa meningkat. Terus kedua, ya mungkin itu cara penjual juga menjaring segmen yang kelas bawah gitu ya, dengan minyak goreng curah harga lebih rendah gitu ya, dan kemudian juga itu kalau di beberapa produk bahkan sekarang ada tren ke curah gitu ya, kayak sampo curah gitu ya, karena itu mengurangi limbah plastik kayak gitu ya, itu implikasinya ke sana. Ya saya pikir kalau sampai ada bentuk yang memaksakan, ya ini bisa membuat permasalahan di lapangan. Saya pikir biarkan saja. Kemudian ya kalau masalah kualitas, higienis itu kan udah ada undang-undang perlindungan konsumen yang tinggal ditegakkan saja. Kalau memang misalnya
minyak gorengnya kotor atau nggak memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi dan seterusnya. Oke, balik lagi nih Pak ke hal besarnya. Awalnya melarang ekspor, ini berdampak pada harga TBS sawit yang ambrol. Stoknya menumpuk, lalu sekarang terbit Permendak Percepatan Ekspor CPO dan turunannya. Secara awam, situasi dan perubahan regulasi seperti ini bisa dibaca seperti apa? Saya pikir ya kalau lihat dari beberapa periode atau bulan ke belakang, ya ini peraturan berubah-ubah terus gitu ya. Jadi yang peraturan terakhir, akselerasi ekspor, saya pikir ini bentuk koreksi terhadap kebijakan yang sebelumnya berdampak pada penumpukan stok di dalam negeri, ya sehingga perlu didorong ekspor. Ini memang harusnya kita mendorong ekspor karena CPO itu adalah industri yang berorientasi ekspor. Ekspor itu sekitaran 25,5 juta ton ya tahun 2021. Konsumsi domestik itu lebih rendah 18,4. Bahkan kalau untuk makanan itu 9 juta ton saja ya. Jadi ini orientasi ekspor, oleh karena itu memang ekspor harusnya didorong. Jadi kebijakan kemarin pelarangan ekspor DMO ya itu sebetulnya kontradiksi dengan sifat dari industri ini. Saya pikir apa yang dilakukan terakhir ini sudah tepat. Kita harus mendorong ekspor secepatnya, mengurangi barriers atau segala macam yang menghambat karena ini stok udah numpuk. Kalau didiamkan, CPO itu bisa kadar asamnya bisa meninggi ya atau bisa rusak busuk gitu. Oleh karena itu ini jadi biaya pada akhirnya nanti. Ini berpengaruh juga pada kualitasnya. Nah, tapi Pak, apakah kebijakan ini mampu menaikkan harga TBS? Perlu waktu berapa lama? Saya pikir ini nggak bakalan cepat ya. Paling cepat bisa 2-3 bulan ya. Karena kapasitas produksi itu kan ada batasnya juga gitu ya. Pabrik kelapa sawit, kemampuan mengolahnya gitu ya. Kapal juga ada batasnya ya, ada kapasitas yang nggak mudah dinaikkan gitu. Jadi gimana kita mengoptimalkan kapasitas produksi termasuk pengangkutan ya sehingga ekspor bisa didorong. Ya termasuk juga kan di negara importirnya mungkin ada kapasitas yang terbatas juga gitu. Ini perlu waktu ya. Jadi memang ya sifat atau karakter di industri CPO itu ya ketika ada masalah, ada stok yang membuat industri itu turun, itu perlu berbulan-bulan ya bahkan kalau bercermin di kejadian tahun 2015-16 itu perlu 1 tahun tuh waktu itu harga jatuh, recovery-nya tuh biasanya butuh 1 tahun. Tapi mudah-mudahan ini karena relatif cepat, saya duga mungkin mudah-mudahan 3 bulan udah mulai kembali ke track normal. Asal ekspornya juga mungkin karena ada hambatan perizinan apa segala macam. Kita tahu ada DMO, DPO. Ya ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menghambat ekspor itu sendiri. Gitu. Jadi memang aturan Permendak Percepatan Ekspor ini harus juga diikuti dengan sejumlah aturan lain untuk bisa memaksimalkan bagaimana kekuatan ekspor kita, Pak. Betul. Sebetulnya kita punya daya saing yang begitu tinggi ya, karena itu sifatnya ini adalah industri yang orientasi ekspor. Ya itu filosofi yang memang harus dijaga betul ya, karena karakteristiknya ekspor itu lebih dominan dari domestik. Nah, oleh karena itu ya kita harus hati-hati dalam menentukan kebijakan. Karena kalau udah terjadi shock seperti kemarin, ini repot nih untuk mengembalikan lagi harga dan juga proses produksi ya di bawah itu butuh waktu. Dan yang rugi ini kebanyakan ya petani karena segala harga yang rendah itu ditransmisikan ke petani yang di hulu yang paling menderita. Lagi-lagi petani yang harus menanggung adanya begitu banyak otak-atik kebijakan. Semoga ini juga bisa berdampak baik ke depannya. Namun Pak, kami juga ingin tanyakan bagaimana dampak kebijakan percepatan ekspor ini. Namun jangan dijawab dulu, nanti Bapak bisa menjelaskan usai jeda. Dan saudara tetaplah bersama kami akan melanjutkan dialog ini. Saudara, kami masih dalam dialog terkait dengan kebijakan percepatan ekspor bersama dengan Bapak Dendi Ramdhani. Pak, ini bagaimana terkait dengan kebijakan percepatan ekspor ini? Apakah ini juga akan berpengaruh signifikan terhadap pasokan dan harga minyak goreng di tanah air? Saya pikir kita nggak pernah mengalami masalah
dengan pasokan untuk domestik ya. Eh, Memang kemarin terjadi kelangkaan, tapi itu disebabkan oleh penetapan harga yang di bawah pasar gitu ya, sehingga ya orang dengan harga yang lebih rendah nggak mau ngejual gitu ya, padahal barangnya atau stoknya ada gitu. Jadi dari sisi stok tidak ada, tapi memang ya bisa aja harga mungkin meningkat karena di international market juga harga tinggi. Tapi itu sebetulnya tidak terlalu masalah karena kita ada mekanisme subsidi ya yang diambil dananya dari pungutan ekspor. Jadi mekanisme ini sebetulnya ada membuat win-win solution buat semua stakeholder ya. Jadi produsen bisa ekspor, tapi ada bagian yang diambil ya. Sekarang itu $375 per ton ya dengan harga di atas 1.500. Nah itu kan jumlah yang besar, itu dikembalikan dalam bentuk subsidi yang kemarin banyak untuk subsidi biodiesel, tapi sekarang bisa digunakan untuk subsidi minyak goreng. Jadi mekanisme itu win-win buat produsen dan juga konsumen dan tentunya juga kebun ya, termasuk perkebunan rakyat. Termasuk juga masyarakat kelas bawah, Pak, yang sangat terdampak terkait dengan mahalnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu ini? Betul, kita kan kemarin sempat ya ada mekanisme subsidi untuk minyak goreng curah. Jadi dananya itu diambil dari dana pungutan ekspor ya yang dikelola oleh BPDPKS. Dana itu seharusnya cukup atau sebetulnya cukup ya. Hitungan saya dengan jumlah ekspor sekitaran 2, juta ton per bulan ya dikali 375 ya, itu bisa 89 triliun ya. Itu cukup sekali untuk mensubsidi minyak goreng. Ya sebagian kan digunakan untuk biodiesel, subsidi biodiesel, kemudian juga replanting untuk perkebunan rakyat. Jadi pungutan ini sangat besar jumlahnya saat ini. Jadi kita memang harus dorong ekspor karena tadi karakteristik industri ini orientasi ekspor ya. Di lain sisi ada benefit dari pungutan ekspor yang dikembalikan ke stakeholder ya, konsumen dan juga perkebunan rakyat. Oke, Pak, ini kan terkait dengan industri minyak gitu ya, Pak. Struktur pasar begitu. Boleh dijelaskan seperti apa sebenarnya struktur pasar dan distribusi minyak goreng saat ini? Ya, struktur pasarnya memang kalau dilihat dari pemain produk akhir, ya itu hanya banyak pemain besar ya, yang menengahnya banyak, yang kecilnya juga banyak. Jadi pasarnya sebetulnya sangat kompetitif. Kedua, walaupun perlu diingat ya, walaupun kita dominan player di pasar global karena kita adalah eksportir utama, tapi bukan berarti kita price maker, bukan berarti kita bisa menentukan harga karena harga di pasar internasional itu ditentukan oleh banyak variabel, ya. Supply dan demand minyak nabati lain, ya, soybean atau soya oil, terus harga minyak gitu ya. Jadi sebetulnya kalau banyak suara-suara yang kemudian mengatakan bahwa kita ini eksportir atau produsen terbesar, kenapa harga di domestik nggak bisa rendah? Logika berpikir itu saya pikir keliru karena harga ditentukan di pasar internasional dan banyak variabel di luar ekspor impor atau supply demand di CPO ini. Jadi kita sebenarnya price taker ya. Nah oleh karena itu ya kita harus adaptasi dengan situasi ini. Nah di lain sisi karena kita eksportir terbesar justru ya manfaatkan kesempatan harga yang tinggi ini walaupun ada dampak ke konsumen, mereka harus membayar tinggi, tapi kan ada mekanisme yang tadi itu ya, pungutan ekspor yang kemudian dikembalikan ke konsumen. Ya. Maaf Pak Denny, saya potong. Lantas bagaimana dengan posisi pemerintah? Kalau memang sangat bergantung pada pasar global, ada variabel-variabel lain, bagaimana posisi pemerintah dalam struktur pasar ini? Ya, saya pikir kebijakan yang melalui pungutan ekspor itu udah best policy ya. Kalau mengatur lebih dalam mengenai penetapan harga di domestik, implikasinya seperti kemarin ya. Sebetulnya stoknya ada tapi nggak keluar ya. Kemudian stok numpuk, ya harga betulan jatuh ya. Jadi ke industri hulunya pun akan tertekan gitu ya. Nah oleh karena itu ya saya pikir
mekanisme pajak ekspor yang kemudian dikembalikan dalam bentuk subsidi itu sudah betul-betul terbaik ya. Kalau intervensi dalam bentuk penetapan harga, bentuk kemasan yang harus demikian gitu ya, apa diatur terlalu jauh. Saya pikir intervensinya bisa membuat komplikasi yang rumit ya untuk produsen dan juga pekebun, petani dan seterusnya. Oke, jadi memang ini diharapkan kebijakan percepatan ekspor CPO dan minyak goreng ini bisa benar-benar mengembalikan lagi ya pasokan terkait dengan harga dan juga pasokan dan bisa mendinginkan gejolak dari minyak goreng di dalam negeri. Terima kasih Pak Denny Ramdhani telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak.